Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin membahas buku yang sudah saya tulis berjudul Aku dan Bahasa Arab ya. Buku ini berisi kisah pengalaman saya belajar bahasa Arab dan juga kisah saya mengajar bahasa Arab, dan juga berisikan motivasi belajar bahasa Arab dan juga strategi sukses dalam belajar bahasa Arab, terutama bagi mereka yang belajar bahasa Arabnya itu di luar pondok pesantren. Dan juga di sini saya sampaikan tips bisnis online ya. Saya akan ceritakan nanti pengalaman saya berjualan buku fotokopian ya dengan harga yang cukup lumayan, tapi alhamdulillahnya itu laku ya. Insya Allah nanti akan saya ceritakan. Buku ini terdiri dari 46 bab. Dan di bab pertama ini saya jelaskan alasan ya kenapa saya menulis buku ini. Saya sampaikan di awal di sini ya, bahwasanya saya bukanlah pakar bahasa Arab. Ya, saya bukanlah ahli bahasa Arab. Ya, saya masih proses belajar ya, sampai sekarang saya masih terus belajar. Ya, buku-buku pelajaran bahasa Arab masih saya beli, saya miliki, ya saya berusaha koleksi. Kemudian saya pelajari sedikit demi sedikit. Dan kalau di internet itu saya dapati e-book pelajaran bahasa Arab yang sekiranya menurut saya itu bagus ya. Biasanya itu akan saya cetak, kemudian saya pelajari. Jadi saya bukan pakar bahasa Arab ya. Saya masih proses belajar sampai sekarang. Tapi kenapa saya menulis buku ini? Ya, di sini saya jelaskan alasannya. Ya, kenapa ya saya yang bukan pakar bahasa Arab kok menulis buku ini? Ya, yang pertama di sini saya jelaskan ya, alasan saya menulis buku ini yaitu saya ingin mewariskan ilmu yang bermanfaat ya. Saya berharap dengan ditulisnya buku ini bisa menjadi amal jariah bagi saya. Ya, meskipun nanti saya sudah meninggal dunia, saya berharap saya masih tetap mendapatkan transferan pahala. Ya, karena dalam hadis kan dikatakan bahwasannya kalau orang sudah meninggal dunia itu kan amal itu terputus. Ya, dikatakan dalam hadis, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah amalnya. Jadi udah nggak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Tapi ada 3 amalan yang berpotensi untuk menghasilkan pahala. Ya, bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ya, di antaranya yaitu ilmu yang dimanfaatkan orang, ilmu yang diajarkan kemudian dimanfaatkan orang. Ya, seperti saya sekarang menulis buku ini, ya, kalau sepeninggal nanti masih ada orang yang memanfaatkannya, atau ada orang yang kemudian tercerahkan setelah membaca buku ini, dia jadi semangat belajar bahasa Arab, jadi tahu cara belajar bahasa Arab, kemudian dia belajar sampai bisa, kemudian ibadahnya jadi lebih bagus, bahkan kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, yang mudah-mudahan dengan begitu saya terus mendapatkan transferan pahala ya, meskipun saya nanti sudah meninggal dunia. Jadi itu ya alasan pertama saya menulis buku ini. Saya ingin mendapatkan pahala yang mengalir ya, meskipun saya nanti sudah meninggal. Saya ingin ini menjadi amal jariah bagi saya. Kemudian yang kedua, alasan saya ingin mendapatkan pahala yang banyak. Ya, karena telah menunjuki orang lain pada kebaikan. Dalam hadis kan dikatakan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya, di sini kan saya share di sini kan tips-tips belajar bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Arab ya. Semoga jadi tercerahkan, jadi tahu gimana caranya belajar bahasa Arab, terutama bagi mereka yang belajar bahasa Arab di pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan menunjuki banyak orang, saya mendapatkan pahala yang banyak. Dan ini berkaitan juga dengan alasan yang pertama tadi. Dan ini juga saya harapkan menjadi pahala yang terus mengalir bagi saya nanti, meskipun saya sudah meninggal dunia. Ya, karena kita ini hidup ini sangat butuh kepada pahala. Ya, kenapa? Karena hidup ini kan kita singkat ya di dunia ini. Kita nggak tahu usia berapa kita dipanggil Allah. Dan nanti setelah kematian itu perjalanan itu sangat panjang. Ya, kita butuh bekal yang banyak. Makanya ya
kita berusaha cari ya. Kita berusaha lakukan amalan-amalan yang amalan itu berpotensi untuk ya, menghasilkan pahala. Ya, nggak cukup pahala, tapi pahala mengalir. Ya, mengalir ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Kita lakukan amal-amal jariah. Ya, ya antum bisa carilah di internet informasi tambahan tentang amal jariah dan amal apa saja itu yang berpotensi untuk ya menghasilkan pahala mengalir ya. Nah, ini alasan kedua ya, saya ingin mendapatkan pahala yang banyak ya karena telah menunjuki orang lain kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, saya ingin memberikan pencerahan ya kepada orang-orang yang baru belajar bahasa Arab ya, terutama yang belajar bahasa Arabnya di luar pondok pesantren. Karena saya perhatikan ini banyak ya orang-orang yang semangat belajar bahasa Arab tapi nggak tahu caranya. Sehingga akhirnya ya ketika sekali dua kali dia belajar, setelah itu ya udah bubar karena dia merasa kok belajarnya susah gitu kan. Nah, karena bisa jadi karena dia memang nggak tahu caranya, nggak tahu cara belajarnya sehingga akhirnya ya udah dia merasakan belajar bahasa Arab itu susah sehingga akhirnya dia nggak mau lanjut belajar. Ya sama seperti orang ya, misalnya dia pengen ngupas kelapa, ya ngupas kelapa. Apalagi yang dikupas itu kelapa yang sudah tua. Ya tentu caranya beda dengan mengupas kelapa yang masih muda. Dan jauh lebih berbeda lagi dengan mengupas pepaya misalnya, ya kan? Nah, kalau orang nggak tahu caranya mengupas kelapa yang tua, dia ngupasnya sama seperti orang ngupas pepaya atau mungkin seperti ngupas kelapa yang muda, ya susah gitu kan, nggak akan terkupas. Jadi harus tahu caranya. Makanya di sini saya berikan ya eh, strategi-strategi gitu kan dalam belajar bahasa Arab, strategi sukses apa yang harus ditempuh nih dalam belajar bahasa Arab, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Nah, di sini akan saya sampaikan lewat cerita ini. Nah, itu. Kemudian alasan yang keempat, saya ingin memberikan contoh ya kepada orang-orang yang punya pengalaman lebih hebat dari saya agar mereka mau juga berbagi pengalamannya, karena saya sangat yakin banyak orang yang ya memiliki pengalaman belajar bahasa Arab itu jauh lebih hebat dari saya, sangat jauh lebih hebat dari saya ya. Orang yang bisa bahasa Arab di Indonesia ini kan sangat banyak ya, sangat banyak, bahkan mereka ilmunya jauh di atas saya dan saya yakin mereka punya pengalaman yang berharga untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, saya pengen ngasih contoh gitu kan ya, semoga dengan terbitnya buku ini ya mereka jadi tertarik, oh saya juga bisa atau saya juga pingin gitu berbagi pengalaman supaya bisa ya mencerahkan banyak orang, terutama bagi orang-orang yang baru-baru awal ingin belajar bahasa Arab. Nah, ini beberapa alasan saya kenapa saya menulis ya buku ini ya. Kemudian di sini ya saya sampaikan bahwasannya apa yang nanti saya sampaikan itu berdasarkan ingatan saya sekarang ya, karena ceritanya kan memang udah cukup lama ya. Saya belajar bahasa Arab itu dari sekitar tahun 98. Ya, udah berapa tuh? 20 tahunan lebih kan ya. Dari tahun 98. Jadi karena sudah agak lama ya, jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang saya alami, tapi insya Allah intinya sama ya. Apa yang saya sampaikan ini intinya sama, intinya saya ingin berbagi pengalaman saya belajar bahasa Arab yang mudah-mudahan dari pengalaman itu bisa diambil manfaatnya. Nah, ini ya bab 1 ya, tentang alasan kenapa saya belajar buku ini. Saya belajar buku ini. Kenapa saya menulis buku ini ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya membahas bab 2. Di sini saya akan ceritakan siapa saya ini sebenarnya. Ya, barangkali ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan atau ya, tanyakan di kolom komentar ya supaya mungkin nanti bisa tergali lebih dalam lagi informasi yang saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.